Anggaran pendapatan belanja negara atau yang disingkat APBN merupakan instrumen pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan melalui undang-undang pada setiap tahunnya dalam rangka mendorong terwujudnya perekonomian negara yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kawan-kawan sekalian. Saya Paripurna Saya Nugraha, perencana ahli muda selaku subkoordinator kelompok program dan pelaksana tugas Kepala Subbagian Program Bagian Perencanaan Ditjen Perhubungan Laut akan mengulas secara singkat mengenai profil postur pagu anggaran Ditjen Perhubungan Laut tahun anggaran 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan 4 pokok pembahasan, yaitu arah kebijakan dan strategi penganggaran, kronologis penganggaran, highlight program prioritas, dan rencana aksi pelaksanaan anggaran Ditjen Perhubungan Laut tahun anggaran 2022. Pertama, arah kebijakan, perencanaan, dan penganggaran di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut tahun anggaran 2022 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah atau RKP tahun 2022 dengan tema Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural sebagai dampak adanya pandemi COVID-19. Ditjen Perhubungan Laut mendukung pada Prioritas Nasional 5, yaitu memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, di mana hal tersebut juga selaras dengan kebijakan Ditjen Perhubungan Laut yang tertuang pada dokumen Rencana Strategis tahun 2020-2024 dengan memprioritaskan pada 6 pilar, yaitu pertama, perwujudan angkutan laut yang murah, mudah, simpel, dan kompetitif. Kedua, peningkatan konektivitas transportasi laut. Ketiga, penyediaan infrastruktur pelabuhan laut yang berdaya saing. Keempat, peningkatan kepatuhan terhadap regulasi keselamatan, keamanan, dan perlindungan lingkungan maritim. Kelima, peningkatan efektivitas penegakan hukum di laut. Dan terakhir, peningkatan integrasi dalam pengelolaan organisasi. Selanjutnya, terkait dengan pengalokasian anggaran Ditjen Perhubungan Laut tahun anggaran 2022, strategi penganggarannya berfokus pada: pertama, pemenuhan anggaran multi-use kontrak. Kedua, kegiatan tahun anggaran 2022 yaitu pemenuhan kegiatan direktif Presiden dan arah Menteri Perhubungan serta hasil pembahasan rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersama Komisi 5 DPR RI. Ketiga, pemenuhan kegiatan pendukung konektivitas nasional, kawasan pariwisata, kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, kawasan 3TP, kegiatan keperintisan berupa angkutan penumpang, barang dan ternak, serta pengalokasian kegiatan padat karya dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19. Yang keempat, pemenuhan proyek prioritas nasional yaitu kegiatan prioritas nasional sesuai RKP tahun anggaran 2022 sebagaimana yang tercantum dalam surat bersama pagu alokasi anggaran tahun 2022. Dan terakhir, penyelesaian tunggakan yang belum tuntas meliputi tunggakan sudah lengkap sebagaimana hasil verifikasi dari BPKP maupun dari APIP Kementerian Perhubungan. Kedua, berkaitan dengan kronologis anggaran sesuai kebutuhan rencana anggaran Ditjen Perhubungan Laut tahun anggaran 2022 yang tercantum dalam rencana strategis adalah sebesar 13,58 triliun rupiah. Akan tetapi mengalami peningkatan pada pagu kebutuhan Ditjen Perhubungan Laut yaitu sebesar 14,72 triliun rupiah seiring dengan adanya dampak refocusing anggaran pada tahun 2020 dan 2021. Selanjutnya, terkait dengan pengalokasian anggaran dari Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN Bappenas, pagu indikatif Ditjen Perhubungan Laut tahun anggaran 2022 sebesar 8,99 triliun rupiah. Kemudian pagu anggaran dan pagu alokasi anggaran Ditjen Perhubungan Laut sebesar 8,95 triliun rupiah. Berdasarkan hal tersebut, postur anggaran Ditjen Perhubungan Laut pada tahun anggaran 2022 masih terdapat gap antara pagu kebutuhan dengan pagu alokasi anggaran tersebut sebesar 5,7 miliar atau 39,19%. Lebih lanjut, komposisi pagu alokasi anggaran Ditjen Perhubungan Laut tahun anggaran 2022 berdasarkan sumber dana meliputi: pertama, rupiah murni sebesar 5,8 triliun rupiah. Kedua, surat berharga syariah negara atau SBSN sebesar 759,1 miliar rupiah.
Yang ketiga, pinjaman luar negeri atau PLN sebesar 954 miliar rupiah. Yang keempat, penggunaan PNBP sebesar 2,15 triliun rupiah. Dan terakhir, alokasi BLU sebesar 8,47 miliar rupiah. Ketiga, secara rinci, highlight program-program prioritas Ditjen Perhubungan Laut tahun anggaran 2022 sebagai berikut. Pertama, penyelenggaraan subsidi angkutan laut berupa angkutan tol laut, angkutan laut perintis, dan angkutan laut kapal ternak dengan total sebanyak 156 trayek. Kemudian, penyelenggaraan angkutan kapal DD sebanyak 20 unit. Kemudian, pengembangan pelabuhan sebanyak 46 lokasi yang meliputi pembangunan pelabuhan baru sebanyak 3 lokasi, lanjutan pembangunan pelabuhan sebanyak 8 lokasi, pengembangan pelabuhan sebanyak 17 lokasi, penyelesaian pembangunan pelabuhan sebanyak 7 lokasi, replacement pelabuhan sebanyak 4 lokasi, dan rehabilitasi pelabuhan sebanyak 7 lokasi. Selanjutnya, pembangunan dan rehabilitasi gedung pelayanan sebanyak 2 lokasi. Kemudian, pembangunan dan rehabilitasi sarana bantu navigasi pelayaran atau SBNP meliputi menara suar, rambu suar, dan pelampung suar sebanyak 36 kegiatan. Selanjutnya, pembangunan dan rehabilitasi telekomunikasi pelayaran sebanyak 11 kegiatan. Kemudian, pembangunan kapal patroli sebanyak 34 unit meliputi 4 unit kapal kelas 3, 10 unit kapal kelas 4, dan 20 unit kelas 5. Dan terakhir, pengembangan sistem INAPORTNET dan pengembangan sistem layanan terpadu atau SIMPADU. Keempat, atau yang terakhir, sehubungan dengan rencana aksi dalam rangka pelaksanaan anggaran tahun 2022, terdapat beberapa hal strategis yang perlu dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut, yaitu: pertama, segera mengajukan proses pelelangan untuk kegiatan kontraktual dengan dilengkapi data dokumen yang diperlukan seperti kerangka acuan kerja, gambar spesifikasi teknis, harga pikiran sendiri, dan rancangan kontrak. Kedua, segera menyusun kurva S dan prognosa penyerapan anggaran sebagai pedoman implementasi kegiatan guna mewujudkan peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran yang lebih optimal. Ketiga, melaporkan setiap progres pelaksanaan anggaran baik dari kinerja penyerapan anggaran maupun kinerja realisasi fisik atas seluruh kegiatan secara berkala dan berkelanjutan. Dan terakhir, melakukan upaya koordinasi dengan unit kerja atau stakeholders terkait dalam rangka mendorong percepatan pelaksanaan anggaran dan kegiatan. Demikian hal-hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini terkait profil postur anggaran pendapatan belanja negara atau APBN Ditjen Perhubungan Laut tahun anggaran 2022. Sebelum saya akhiri, saya akan bacakan sebuah pantun yang disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia, pada saat pembahasan anggaran di tingkat rapat dengar pendapat bersama DPR RI. Burung dara mematuk ulat, bunga Kamboja mekar merona. Anggaran negara untuk rakyat harus dikelola dengan bijaksana. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam saya menyampaikan materi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.